Bismillah. Baik teman-teman, kita jumpa lagi di channel YouTube Kucing Matematika. Kali ini kita akan membahas soal pretest dan IPPTG, semua mapel dan jenjang. Jadi soal ini sangat penting ya. Jadi semua mapel ataupun semua jenjang pasti mempelajari, pasti keluar soal seperti ini. Jadi ini sesuai kisi-kisi. Yang pertama ini CPBS-nya, ini CPBS-nya ya, mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta disertai dengan jiwa kepenuhhatian dan kemurhatiannya. Jadi yang perlu kita pahami di sini itu sikap nasionalisme, sikap patriotisme, dan sikap saling menghargai perbedaan. Oke, poin-poin penting dari soal seperti ini, anak ini wajib keluar ya, baik di jenjang SD, SMP, SMA ataupun SMK. Poin pentingnya adalah sikap nasionalisme, kemudian submaterinya yang kedua sikap patriotisme, dan kemudian sikap menghargai perbedaan. Jadi model-model soal seperti ini itu mirip-mirip dengan soal TKP di CPNS. Untuk soal pretest UP dan IPPTG itu memang ini sangat wajib dikeluarkan ya, ini wajib dikeluarkan terutama pada submateri atau subtopik nasionalisme itu. Poin pentingnya itu menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, dan seterusnya. Kemudian ada sikap patriotisme. Ini poin pentingnya menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia atau mengembangkan sikap rela berkorban. Kemudian yang ketiga ini adalah sikap menghargai perbedaan. Oke, kita langsung aja untuk membahas soal seperti ini karena ini wajib keluar ya. Untuk soal nomor 1 misalkan soalnya seperti ini. Ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah, nah perhatikan di sini. Nah, model soal seperti ini kira-kira dia ke submateri apa? Nah, kalau kita cek kisi-kisinya, ini masuk ke dalam sikap saling menghargai perbedaan, di mana indikatornya adalah menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin dan sebagainya ya. Jadi ini model soal seperti ini masuk ke dalam sikap menghargai perbedaan. Jadi kalau soalnya seperti ini ya, ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaan. Perhatikan di sini ada kata ritual keagamaannya, maka sebaiknya Anda lakukan adalah A. Tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan. Oke, boleh saja kita ambil ya. Nah, boleh saja. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya, ini tidak mungkin. Ya, masa misalkan Idul Adha atau Idul Fitri masa kita ganti ya? Tidak mungkin ya, atau hari raya ya, Nyepi dan seterusnya itu kan tidak bisa kita ganti harinya. Kemudian menyerahkan keputusan kepada siswa, ini juga kurang bijak ya, ini kurang bijak. Memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak, ini sebenarnya kurang bijak juga ya. Yang jawaban paling tepat itu sini adalah E ya. Nah, kan ini sifatnya pelajaran tambahan, mengikuti pelajaran tambahan. Jadi sebenarnya ini pelajaran tambahan itu kan artinya di luar jam tambahan, di luar jam wajibnya sebenarnya. Jadi yang jawaban paling tepat adalah membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal di kelas lain. Ya, jadi model soalnya seperti ini. Oke, ini soal mirip-mirip TKP sebenarnya. Oke, maaf kalau ada bunyi yang tidak diinginkan karena saya sedang merekam soal ini, konten ini di dalam kelas, dekat kelas ya, dekat jalan raya. Oke, next selanjutnya. Soalnya lagi yang kedua, X adalah guru di salah satu SD favorit. X mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika X mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama sekolah. Jika X melapor pada kepala sekolah,
maka kasusnya akan ramai dan teman tersebut tidak mendapatkan sanksi. Namun bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut Anda yang sebaiknya lakukan X adalah, ini masuk ke kisi-kisi apa ya? Ini termasuk kisi-kisi menjunjung apa ya? Kira-kira apa ya? Menunjukkan kesetiaan dan kepedulian. Jadi masuk kisi-kisi ini dia ya, menunjukkan kesetiaan dan kepedulian terhadap bangsa dan persatuan. Oke, kira-kira jawabannya apa ini? Diam saja, karena kalau melaporkan kepada proses baik si X maupun temannya akan mendapatkan masalah. Ini kalau mendiamkan masalah juga kurang tepat. Ini mirip-mirip TKP ya. Mengingatkan temannya dengan mengatakan kalau melakukan lagi, maka ia akan melaporkan pihak sekolah. Bisa saja benar ya. Mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah terjadi. Bisa saja ya. Meminta temannya untuk melakukan kesalahannya di depan sekolah. Ini kurang bijak ya. Mengajak dan menemani teman melapor kepada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Nah, ini jawaban yang tepat. Ya, kita mengajaknya dan menemaninya teman melapor kepada kepala sekolah serta mencari solusi. Nah, ini lebih bijak ya. Jadi jawabannya ini adalah ini. Next, nomor selanjutnya. Dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati guru marka jalan. Anda akan melakukan apa? Dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati guru, melewati marka jalan sebenarnya. Ini berhenti melewati marka jalan. Anda akan melakukan apa? Apakah A, menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya? Boleh ya, pas ini. Boleh juga menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa Anda tidak melakukan pelanggaran tersebut. Ini kasusnya beda ini ya. Sedangkan kasusnya di jalan, tapi bisa juga, tapi kan kurang tepat. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan ini. Boleh ya, boleh juga. Berteriak, jangan. Memotret, apalagi nih memotret kejadian gitu. Jadi yang paling tepat adalah menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatan. Ya, jadi kalau D dan E ini pasti salah, berteriak salah. Apalagi dan keras ya, memotret kejadian itu, apalagi memiralkan itu salah. Jadi yang paling tepat di sini adalah C, menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatan. Oke, next, nomor selanjutnya. Pada acara tirakatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI, Anda menjadi narasumber di sebuah forum tirakatan warga. Jika Anda diberi kebebasan untuk memilih tema yang diuraikan pada acara tersebut, maka Anda akan memilih tema apa? Nah, ini masuk ke dalam sikap patriotisme ya, atau apa intinya nih tentang kenegaraan gitulah. Oke, temanya menengok sejarah perjuangan pahlawan kemerdekaan dengan alasan untuk memberikan pencerahan kepada warga negara menghargai pahlawan negara. Boleh juga ya. Menengok sejarah, tapi kalau menengok sejarah saja rasanya kurang tepat. Tegakkan hukum menuju Indonesia Jaya dengan alasan persoalan bangsa Indonesia terutama budaya korupsi lebih banyak disebutkan oleh lemahnya penegakan hukum. Boleh saja, tapi kan ini narasumber di tirakatan warga ya. Artinya yang ada itu warga-warga, bukan kaum yang istilahnya itu kaum yang berpendidikan tinggi lah seperti itu. Boleh ya. Yang C, kesadaran hukum dalam mengisi kemerdekaan dengan alasan agar warga memiliki kesadaran. Ini pas nih, boleh nih. Peran orang tua dalam mentaati hukum dengan alasan taat hukum adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Peran orang tua dalam mentaati. Yang hadir itu bukan orang tua saja, juga warga ya. Bisa saja nih. Tapi kan yang hadir di tirakatan itu bukan hanya warga orang tua saja, bisa saja remaja ya. Warga taat hukum masyarakat damai dengan alasan agar warga selalu taat hukum sehingga kedamaian. Boleh. Yang paling tepat menurut saya adalah ini. Ya, yang paling tepat adalah oke, mungkin ada jawaban lain, silahkan. Intinya di dalam soal-soal seperti ini tidak ada yang jawaban yang benar-benar salah semua. Intinya kita mencari mana jawaban paling tepat. Nanti poinnya itu kan
Tidak nol semua, tapi bisa aja 3, 2, 4, 5 ya. Mirip-mirip soal TKP istilahnya. Ya, karena saya sudah PPG tahun 2019, soal seperti ini juga keluar. Oke, next. Nah, oke. Komplek di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Warga sudah beberapa kali mengajukan atau kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air, tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya, salah satu warga cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak dan atau mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Oke, sebagai guru, perhatikan nih, sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Mengingatkan warga tetap membayar pajak karena membayar pajak itu adalah kewajiban oleh ya. Tetap membayar pajak meskipun beberapa warga negara berpengaruh terhadap himbauan tidak membayar pajak. Benar juga ya. Mengingatkan salah satu warga tersebut agar tidak pengaruh warga lain untuk tidak membayar pajak. Boleh juga ya. Mengajak apa itu untuk mohon kembali kepada aparat desa dibuatkan saluran air. Udah beberapa kali nih. Jadi ini kurang tepat. Bersama warga lain mencari sponsor untuk membangun saluran menuju sungai agar tidak terjadi banjir lagi. Nah, boleh juga ya. Tapi kan sponsor itu maksudnya mungkin ada sponsor, mungkin ada apa namanya, ada timbal baliknya aja nih ya. Menurut saya ya, yang paling tepat itu A di sini ya, mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara ya. Oke, kalau tetap membayar pajak meskipun kita ini kurang tepat. Menurut saya yang paling tepat itu adalah A, mengingatkan warga negara tetap membayar pajak karena membayar pajak itu adalah kewajiban. Oke, next selanjutnya. Nah, ini selanjutnya di sekolah Anda mengajar mayoritas siswa beragama Islam. Namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Apakah A, menasihati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang boleh ya? Pas juga menasihati. Kedua-duanya memiliki hak masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinannya. Ini kurang tepat ya. Menasihati siswa sedang berpuasa Ramadan bahwa makan di mana, ini juga kurang tepat. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-temannya yang sedang berpuasa, boleh juga. Tidak peduli, apalagi tidak peduli, kurang tepat. Jadi jawabannya antara A dan D, tapi yang paling tepat sini adalah A karena ada kata unsur menasehati. Dan ada kata unsur menasehati ya. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Dalam diskusi kelompok kerja guru, baik di forum MGMP ataupun forum pendidikan, saya biasanya dikenal sebagai individu yang sulit menerima pendapat orang itu yang ini kurang tepat ya, karena kita dalam forum diskusi itu pasti ada perbedaan pendapat. Mengikuti semua pendapat orang lain agar tidak menjadi kurang bijak juga ya. Mengikuti semua pendapat boleh juga sebenarnya. Membutuhkan waktu lama, ini bukan dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat saya. Boleh juga ya, ini boleh. Mampu memahami perbedaan dalam ini yang paling tepat ya. Tapi sebagian orang mampu memahami perbedaan dalam dapat memahami pendapat orang lain asalkan itu boleh ya. Mengikuti semua pendapat orang lain membutuhkan waktu lama. Mendapat pendapat orang lain asalkan tidak terlalu ini sebenarnya egois, tapi antara D dan E jawabannya mampu memahami perbedaan dalam berpendapat, memahami perbedaan itu dapat memahami pendapat, tapi yang paling tepat adalah D di sini, dapat menerima. Kalau ini memahami tapi tidak menerima pendapatannya, yang diputuskan juga kurang tepat ya. Jadi dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat lain. Jadi antara D dan E ini benar sebenarnya, tapi yang paling tepat itu D. Jadi poinnya lebih tinggi. Next. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah keluar dari kelompok yang ini tidak tepat. Kalau keluar dari kelompok tetap bergabung dengan kelompok, namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal. Kurang tepat juga.
tetap bergabung dengan kelompok, namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. Pasti ya, menerima keputusan kelompok apa adanya, namun tetap bersikap kritis, boleh juga ya. Tapi tetap kritis terhadap keputusan telah diambil, boleh ya. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan intervensi bila ada pandangan, boleh ya. Ini tepat sama aja nih. Jawabannya C, D, E itu benar semua. Tapi kita mencari jawaban yang paling tepat. Menerima keputusan kelompok apa adanya, namun apa adanya. Ini pasrah ya, menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan intervensi bila ada pandangan pribadi yang ini paling tepat E ya, menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan intervensi bila ada pandangan pribadi yang next. Nomor selanjutnya, kita bangga dan mencintai sikap patriotisme dan nasionalisme, misalnya ikut serta kegiatan gotong royong di lingkungan, misalnya dalam membangun posyandu, saling tolong menolong ketika ada tetangga atau teman yang terkena musibah, menghargai pendapat orang lain di dalam musyawarah, tidak membuat sikap di atas merupakan perwujudan dari ini perwujudan dari memelihara nilai-nilai luhur ya. Jadi jawabannya ini adalah C. Next, nomor selanjutnya. Nah, suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang warga paling miskin di RT. Apa yang Anda lakukan? Menyalami tamu pertama dan mengandangnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi. Oke, ini bagus. Membiarkan tamu itu mencari tempat duduk sendiri karena tamu lain juga Anda perlakukan seperti itu. Kurang tepatnya, seharusnya ada salaman. Meminta tamu pertama itu duduk di kursi di atas paling depan untuk maju tamu yang datang paling awal. Ya. Sembari menunggu tamu lainnya, Anda menerima tamu tersebut sambil ngobrol tentang hal-hal ringan. Boleh juga ya. Mengajak tamu tersebut ke belakang dan menawarnya untuk makan. Setelah itu minta bantuan untuk menyiapkan makanan. Ini kurang bijak. Di jawabannya antara A, C atau D ya. Tapi menurut saya yang paling tepat adalah A. Kita sambut dia ya, menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi. Ya, kan baru masuk ya. Kan baru datang kemudian kita salami. Kalau yang C ini meminta tamu duduk kursi datang paling depan, ya boleh juga. Sembari menunggu tamu lainnya, Anda menemani tamu tersebut sampai ngobrol. Ini kurang tepat juga ya, paling tepat dulu A. Oke, next selanjutnya. Nah, ini saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? Membahas bersama pihak internal sekolah dan segala menemukan sosial, boleh. Ini asusila ya, tindakan asusila ya. Mendiskusikan peristiwa tersebut dan melibatkan pihak-pihak yang berpihak, boleh. Memanggil guru dan siswa yang tidak suka disertai pemberian nasihat, boleh juga. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak yang berpihak agar mendapat bantuan, boleh juga ya. Membiarkan peristiwa tersebut, ini tidak boleh. Membiarkan tersebut tidak boleh ya. Nah, maka yang paling tepat mana ini? Kayak soal PKP kan, membahas bersama ini karena asusila ini adalah masalah yang sensitif, maka kita harus bersama-sama pihak internal sekolah, baik itu BK, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ataupun orang tua murid agar menemukan solusinya. Ya, tapi jawabannya A yang paling tepat. Oke, yang paling tepat adalah A. Lanjut nomor selanjutnya. Saya adalah guru yang menunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang saya lakukan adalah menyalurkan pikiran perasaan negatif, tidak boleh negatif. Memandang perasaan negatif, tidak boleh memandang. Mengalihkan perasaan pikiran perhatian pada orang lain yang bermanfaat, boleh juga. Mengungkapkan pikiran perasaan pada orang terdekat, boleh juga. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan, boleh juga ya. Dapat ini yang paling penting. Mengalihkan perasaan, pikiran, perhatian pada orang lain yang bermanfaat, boleh juga sebenarnya. Maka pikiran, tapi yang paling tepat di sini mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pemimpin atau kepala sekolah. Next, nomor selanjutnya, sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour ke luar kota selama 3 hari, dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tour itu. Sesuai rencana rombongan studi tour,
sekolah hari ini sore betul 17. Karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah, tetapi karena waktu dan hal rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang adalah tetap masuk sekolah meskipun tidak sembahyang karena ini masuk setengah hati ya, kurang tepat ini ya, kurang tepat. Tetap masuk sebagaimana rendah meskipun yang itu oke, ini bagus. Menyarankan kepada sekolah wah ini kewajiban kita dan tidak boleh tidak masuk. Menyampaikan kepala sekolah agar mengimbau para guru untuk boleh ya, menyarankan kepada peserta didik untuk masuk. Karena masa peserta didik aja yang masuk ya. Sedangkan dia tidak menyarankan semuanya nah, jadi sini itu komitmen kita harus tinggi, tetap masuk sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak orang. Jadi kita menjadi guru profesional di sini, tetap masuk ya. Next, nomor selanjutnya, bayangkan suatu ketika Anda sedang berjalan bersama dengan anak Anda, tiba-tiba ada orang memaki Anda secara tidak sopan, padahal Anda tidak berbuat salah, apa yang Anda lakukan? Membalas tidak menarik orang itu sambil membentaknya, ini juga kurang tepat. Memberi pelajaran orang itu dia membentaknya, ini kurang tepat juga. Mendiamkan orang itu dengan mengikir dari tempat, ini kurang ya kira-kira kurang boleh juga. Tapi kalau mendiamkan orang itu, kalau mendiamkan ini kurang tepat. Mengajak bicara baik-baik dan tegas agar anak melihat bagaimana caranya masuk. Oke, ini kurang tepat ya, mengajak bicara baik-baik. Oke. Next, nomor selanjutnya. Oke, sudah cukup untuk part satunya. Insya Allah kita lanjutkan lagi untuk part keduanya. Intinya, untuk soal model seperti ini mirip soal PKP ya. Kalau soal PKP itu berarti ini sikap nasionalisme yang perlu diperhatikan itu adalah menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan pengalaman tinggi terhadap lingkungan fisik, sosial, budaya, dan seterusnya. Kemudian ada sikap patriotisme, kemudian sikap saling menghargai. Karena kita ini lagi guru calon guru profesional, sehingga kita harus bersikap nasionalisme, patriotisme, dan sikap peduli. Cukup sekian untuk part selanjutnya. Insya Allah nanti kita upload lagi. Jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.